Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, senang rasanya alhamdulillah di hari ini kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersua di channel kesayangan kita Ruas TV dalam rubrik pembinaan anak dan remaja. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita sekalian. InsyaAllah pada kesempatan taklim kali ini, tema yang akan kita angkat merupakan tema yang cukup penting, yakni bagaimana mendidik anak agar supaya mereka dapat menjaga nama baik, bukan hanya dirinya, keluarga, tapi juga masyarakat sampai kepada bangsa dan negara. Sering kita sebagai anak dinasihati oleh orang tua. Dan salah satu di antara nasihatnya adalah jaga dirimu baik-baik nak. Jaga nama baik daripada keluarga. Ini senantiasa dinasihatkan kepada kita, ya, sewaktu kita masih kecil, sewaktu kita akan merantau, meninggalkan rumah kita, merantau untuk menuntut ilmu atau mencari pekerjaan, atau pada saat mungkin anak-anak kita sudah masuk kepada jenjang pernikahan. Terkadang juga kita menasihati dia untuk menjaga diri dengan baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga nama baik daripada keluarga. Rupanya, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, yang namanya nama baik ini adalah merupakan hal yang cukup penting di dalam kehidupan manusia. Sebab manakala seseorang sudah kehilangan nama baik, maka pasti dia akan kehilangan kepercayaan. Kehilangan nama baik, kehilangan harga diri akan menyebabkan boleh jadi di masyarakat dia akan dikucilkan dan seterusnya. Dan rupanya nama baik ini bukan hanya untuk diri pribadi, tetapi juga untuk komunitas, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita adalah merupakan makhluk sosial yang saling berantai antara satu dengan yang lain. Betullah kata pepatah, gara-gara nila setitik, maka rusaklah susu sebelanga. Jadi manakala ada di antara kita atau di antara anggota keluarga kita melakukan hal-hal yang terlarang atau dilarang, baik oleh agama, oleh hukum negara kita, atau oleh hukum adat, dan seterusnya, bukan hanya terkena kepada dirinya saja, tetapi juga akan berimbas kepada anggota keluarga, bahkan sampai kepada masyarakat. Bahkan yang paling tinggi, manakala seseorang diberikan amanah berupa tanggung jawab untuk mengurus urusan masyarakat, lantas dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tupoksinya, bertentangan dengan hukum yang ada, maka bukan hanya dirinya saja yang akan malu, tetapi juga yang akan terimbas adalah sampai kepada bangsa dan negaranya. Makanya para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, disinilah pentingnya mengajari anak-anak kita memang sejak dini yang namanya menjaga nama baik tersebut. Ya, menjaga nama baik tersebut. Saya biasa berikan contoh kepada para anak-anak kita, kepada para siswa kita, ya. Diibaratkan seperti sampel dan populasi, ya. Manakala kita ingin membeli langsat misalnya, maka di satu wadah atau di satu tempat yang besar yang berisi langsat, maka kita diminta untuk mencoba. Mungkin cuma satu yang kita coba sebagai sampelnya, atau dua yang kita coba sebagai sampelnya, maka kita akan menarik satu kesimpulan bahwa satu tempat, ya, satu tempat yang penuh dengan langsat ini semuanya manis. Padahal yang kita coba itu cuma satu, cuma dua, tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini semuanya manis. Maka demikian pula dalam kehidupan sehari-hari. Manakala anak-anak kita terdidik dengan baik,
dengan etika, moral yang baik, dengan tutur kata yang santun dan seterusnya, maka yang baik adalah juga orang tuanya, juga saudara-saudaranya, keluarga besarnya, itu juga akan terimbas kebaikan itu. Tetapi kalau ada satu saja melakukan satu kesalahan, satu, minta maaf ini, dosa dan kemaksiatan misalnya, maka yang terimbas juga adalah semuanya. Oleh karenanya, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, bukan hanya kita arahkan anak kita, suruh anak kita untuk menjaga yang namanya nama baik, tetapi juga perlu untuk kita bimbing, bina dia, agar supaya dapat menjaga nama baik tersebut. Disinilah kita akan menyampaikan jamaah sekalian, beberapa hal yang penting untuk kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita menjaga nama baik itu. Poin yang paling penting adalah, mengapa penting kita mengajari anak menjaga nama baik? Di antaranya adalah karena di saat anak-anak kita ajari dengan karakter-karakter yang baik. Ya, karakter-karakter yang unggul. Jujur, sabar, amanah, penuh dengan tanggung jawab, mampu untuk mengambil konsekuensi dari berbagai macam tindakan. Ini adalah merupakan bermanfaat untuk anak-anak kita. Jadi, dia adalah merupakan proses untuk membentuk karakter yang baik. Nah, tujuannya adalah bagaimana nantinya mereka bisa menjaga nama baik tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membangun kepercayaan diri. Karena inti daripada menjaga nama baik adalah kepercayaan. Jadi manakala seseorang itu sudah dipercaya di dalam masyarakat, maka akan mudahlah kehidupannya. Tetapi manakala seseorang sudah tidak dipercaya, karena dia meruntuhkan nama baik itu, maka akan sulit untuk melakukan hal-hal bersosialisasi dengan lingkungannya. Demikian pula akan terbangunlah hubungan sosial yang baik dengan karakter-karakter yang baik. Bertemu anak-anak kita dengan anak-anak tetangga yang juga menjaga nama baik. Jamaah sekalian, hubungan sosial itu akan sehat, bahkan kesuksesan akademis, ya, anak-anak yang jujur, ya, dengan usaha yang dia lakukan, dengan kerja keras yang dia tekunkan pada dirinya, maka dia akan mendapatkan hasil. Bukan hanya pendekatannya kepada hasilnya, tapi yang paling utama adalah pendekatan kepada prosesnya. Dia akan sukses di bidang akademis. Mungkin karena belajar yang giat, belajar yang kuat, maka kedepannya dia akan menjadi anak-anak yang baik. Diajarkan tentang kejujuran di dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Walaupun mungkin nilainya rendah, tapi dengan kejujuran, maka itu jauh lebih baik daripada nilai tinggi, tetapi melakukan hal-hal yang melanggar daripada aturan yang ada. Jadi pendekatannya adalah pendekatan proses, bukan hanya pendekatan hasil. Hasil itu hanya sekedar bonus daripada usaha yang dia lakukan. Tetapi jangka panjangnya itu akan jauh lebih baik karena prosesnya atau prosedurnya dia ikuti. Dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi ingatan-ingatan kepada anak-anak kita untuk berlaku jujur dalam kehidupan. Berkata-kata yang baik di dalam kehidupannya. Ini anak-anak akan terhindar daripada perkara-perkara yang negatif. Bahkan anak-anak kita, bahkan keluarga kita boleh jadi bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang harmonis, keluarga yang harmonis, karena anak-anak kita mampu menjaga nama baik tersebut, menjaga harga diri dirinya, dan juga harga diri daripada keluarga, tidak mengecewakan, tidak memalukan. Sebab satu saja yang bermasalah anak kita, maka lihatlah keluarga itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, hubungannya boleh jadi tidak harmonis. Kemudian pemahaman tentang konsekuensi. Artinya berani nak berbuat, maka harus juga berani untuk bertanggung jawab. Kebaikan yang kau lakukan, nak, kebaikan yang akan kau tuai. Tapi keburukan yang kau kerjakan, keburukan juga yang akan kamu dapatkan. Namun keburukan yang kamu dapatkan atau kebaikan yang kamu peroleh itu bukan hanya untuk dirimu saja, tetapi juga untuk lingkungan sekitarmu. Berani melakukan sesuatu, berani tanggung konsekuensi dan ganjarannya. Tidak berlepas tangan. Tidak memberikan itu kepada orang lain. Bahkan tidak mencari kambing hitam. Kalau berani berbuat, maka berani untuk melakukan tanggung jawab dari apa
yang sudah diperbuat tersebut. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ini yang harus kita tanamkan sejak dini. Sehingga pada saat mereka menjadi seorang pemimpin misalnya, maka dia akan berani bertanggung jawab. Jikalau mungkin usaha yang dia lakukan atau tupoksi, ya, tugas pokok dan fungsinya, dia laksanakan itu, lantas dia gagal, ya, bahkan itu akan membuat malu misalnya, maka dia tidak segan-segan untuk bertanggung jawab. Bahkan boleh jadi dia akan mundur daripada jabatannya tersebut dan diberikan kepada orang lain. Dia tidak segan-segan akan mengatakan saya gagal, ya. Saya tidak justru memberikan itu kepada orang lain, mencarikan kambing hitam dan seterusnya, jamaah sekalian. Ya, para pejabat bahkan di negara-negara luar coba kita lihat. Begitu mudahnya, ya. Hanya karena faktor kesalahan tertentu saja, bahkan ada bukan dia yang lakukan, tapi keluarganya yang melakukan, lantas ya sang bapak ini harus mengundurkan diri dari jabatan yang cukup prestisius. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Nah, dampak buruk, ya, jika nama baik ini rusak, dan ini juga kita penting sampaikan kepada anak-anak kita. Dampak buruknya adalah akan kehilangan kepercayaan. Jadi orang sudah tidak percaya lagi. Ya, bayangkan para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, jikalau kejujuran sudah hilang pada diri manusia, maka orang sudah tidak percaya lagi. Bangunan yang demikian bagus, ya, dibangunkan karirnya dari nol sampai dengan puncak prestasi. Namun di ujungnya, ya, wa na'udzubillahi min zalik, dia melakukan misalnya perselingkuhan. Ya, langsung rusak nama baik itu. Atau di ujungnya mungkin dia melakukan korupsi misalnya. Nama baik yang sudah lama dibangun berpuluh-puluh tahun itu langsung hancur seketika disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nama baik itu. 7 turunan bagus semuanya, namun sayang jamaah sekalian, ada satu anak perempuan, ini saya minta maaf, karena dia tidak mampu untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, akhirnya kebablasan, melakukan pergaulan bebas, dan hamil di luar nikah misalnya. Maka akan runtuhlah. Kebaikan-kebaikan yang ada itu langsung akan runtuh. Bukan hanya kena anak itu, tetapi juga akan kena keluarganya, bahkan sampai kepada masyarakatnya. Bahkan yang paling parah jamaah sekalian, jika hilang yang namanya kepercayaan itu, dimanapun dia pergi, orang sudah tidak percaya lagi. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup, sudah tidak dipercaya lagi. Maka tidak ada arti seorang manusia kalau dia sudah tidak dipercaya. Kemudian yang berikutnya adalah isolasi sosial. Ini dampak buruknya ini kalau hilang yang namanya harga diri. Diisolasi, ya. Orang-orang mungkin agak sulit untuk dekat dengan dia lagi. Agak sulit untuk berinteraksi dengan dia karena khawatir jangan sampai, jangan-jangan dan seterusnya. Ini dampak buruknya. Stigma pandangan yang buruk kepada keluarga itu, ya, kepada kelompok itu, bahkan sampai kepada bangsa itu dan seterusnya. Stigma-stigma yang buruk disebabkan karena ada anggotanya tidak menjaga nama baik. Tekanan dan stres keluarga. Ya, bayangkan kalau ada anak kita balap-balapan liar misalnya, atau melakukan pembunuhan, pemerkosaan, atau yang lainnya, lantas ditangkap oleh polisi, bahkan disiarkan di media-media yang ada, baik media mainstream maupun media sosial, maka akan buruklah nama baik daripada keluarga itu, jamaah sekalian. Stres keluarga. Kenapa? Karena dialah yang bertanggung jawab, orang tualah yang bertanggung jawab. Kalau bermasalah itu anak, yang paling pertama dicari adalah siapa orang tuamu, siapa ayahmu, siapa ibumu, dan dia akan berurusan dengan pihak hukum, ya, pengadilan. Dan itu akan memakan waktu yang panjang. Apa ndak stres keluarga? Belum lagi mencari yang namanya penghidupan. Harus ditinggalkan semuanya itu hanya untuk urusan-urusan yang sang anak inilah yang menyebabkan rusaknya nama baik itu. Demikian pula kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan di masa yang akan datang. Sesuatu yang mungkin sepele dia lakukan hari ini, tetapi dapat merusak nama baik, maka kesempatan berikutnya dia sulit untuk mendapatkannya lagi. Kenapa? Karena namanya sudah buruk, namanya sudah jelek.
dan stigma yang buruk itu tersemat pada diri orang itu. Hukum sosial rupanya jauh lebih parah daripada hukum yang dibuat oleh manusia, hukum negara. Kemudian yang berikutnya berdampak pada karir dan peluang masa depan, kehilangan dukungan sosial serta dampak pada keluarga. Nah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, maka di sini kita akan menyebutkan bagaimana cara untuk menjaga nama baik itu. Yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sekarang bagaimana caranya, dan yang berikutnya nanti bagaimana pengajarannya. Caranya adalah kita ajarkan kepada anak kita untuk bagaimana mereka itu bertindak jujur, ya, dan hindari kebohongan serta manipulasi. Jujurlah dalam kehidupan. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu, ya, berkata-kata jujur itu, inna sidq yahdi ilal bir, itu akan membawa kepada kebaikan yang banyak. Dan kebaikan yang banyak itu akan menghantarkannya masuk ke dalam syurga. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa jujur dalam kehidupannya. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam niat. Kita ajari itu, ya, cara menjaga nama baik. Jujur. Jujur, ya, pada saat belajar, pada saat ujian, jujurlah. Pada saat diamanahi tugas tertentu atau tanggung jawab tertentu, jujur dalam melaksanakan tugas itu. Dan hindari yang namanya kebohongan. Sebab wa innal kaziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kebohongan itu, ya, kebohongan itu, kedustaan itu akan membawa pelaku dusta itu kepada keburukan yang banyak. Dan keburukan yang banyak itulah yang akan menghantarkannya masuk ke dalam neraka. Bukankah jamaah sekalian, persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena banyaknya orang-orang yang berdusta, berkata tapi dusta, bertindak tapi dusta, ya, kemudian melakukan penyelewengan-penyelewengan dari tugas amanah yang diberikan kepadanya, dan itu semuanya adalah merupakan kebohongan. Sampai kepada diproses kepada pengadilan, kalaupun dia tertangkap misalnya, dilakukan lagi kebohongan di situ. Demikianlah seterusnya. Dan ini akan membawa keburukan yang sangat banyak sekali. Ya, dan juga menghindari yang namanya manipulasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menghormati orang lain. Di dalam berhubungan dengan orang lain, menghormati orang lain. Mampu untuk bekerja sama dengan orang lain. Serta mengakui kelebihan-kelebihan yang ada pada saudaranya, serta menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Karena manusia itu berlebih kurang, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Makanya kita bersosialisasi, ya, berinteraksi, bersinergi, ya, agar supaya apa? Agar supaya pekerjaan yang mungkin akan berat kalau dikerjakan sendiri, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, dengan cara bagaimana? Bagaimana kita menghormati orang lain. Ya, bagaimana kita sayang kepada orang lain, bagaimana dalam berhubungan dengan orang lain kita menjaga kehormatan orang, tidak mencelanya, tidak menghinanya, tidak memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, atau tidak menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya misalnya terhadap saudara kita. Menghormati orang lain. Serta yang berikutnya jamaah sekalian, yang paling penting juga adalah bagaimana menepati janji. Sebab salah satu di antara unsur yang menyebabkan orang akan percaya kepada kita, dan itu akan menjaga nama baik daripada diri dan keluarga, itu adalah janji, menepati janji. Nah, terkadang orang tidak percaya kepada kita karena janji yang kita utarakan, janji yang kita sampaikan, justru kita tidak penuhi. Ya, kita tidak lakukan apa yang kita janjikan kepada orang itu. Ini jamaah sekalian sangat berbahaya. Kemudian apalagi bertanggung jawab. Bagaimana amanah-amanah yang diberikan itu mampu untuk dipertanggungjawabkan. Ya, bertanggungjawabkan. Sebab tanggung jawab dari amanah itu bukan hanya di dunia ini saja, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga termasuk mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Jadi, bertanggung jawab, ini juga salah satu di antara unsur untuk menjaga nama baik. Jadi pada saat diberikan tanggung jawab menjadi ketua kelas, laksanakan dengan baik. Karena itu adalah merupakan prestise ya pada diri kita. Orang memberikan amanah karena dia tahu kita mempunyai kapasitas untuk melaksanakan itu. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena di sana ada nama baik, ada harga diri di situ. Apalagi kalau diberikan amanah untuk mengerjakan sesuatu, laksanakan dengan baik. Laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebab di sana ada nama baik itu. Kemudian memberikan contoh-contoh yang baik. Contoh teladan yang baik untuk anak-anak kita. Dalam hal kejujuran, dalam hal amanah, dalam hal tanggung jawab, dalam hal kedisiplinan, dalam hal kebersihan, dan seterusnya. Memberikan contoh yang baik. Serta menjaga privasi kerahasiaan. Ini juga penting. Ya, pastilah ada unsur-unsur yang kita tahu bahwa ini sesuatu yang harus ditutupi. Karena ini adalah merupakan aib keluarga. Dijaga. Ini privacy. Cukuplah anggota keluarga yang tahu. Atau cukuplah kita sendiri yang tahu. Tidak usahlah diketahui oleh orang lain. Ini jamaah sekalian. Ya. Dan menjaga yang namanya kerahasiaan. Sebab hari-hari ini disebabkan karena media sosial yang semakin marak dan diminati oleh masyarakat kita. Seakan-akan privasi itu sudah hilang. Seakan-akan rumah tangga orang itu kita lihat seperti akuarium. Ya, akuarium yang ikan-ikannya itu ya berenang di air itu, jamaah sekalian. Itu langsung kita lihat dari luar. Seperti begitulah. Kenapa? Karena hilang yang namanya privacy. Hilang yang namanya kerahasiaan itu. Sehingga telanjang bulatlah di hadapan masyarakat apa-apa yang harusnya ditutupi oleh keluarga itu, oleh seseorang itu. Nah, ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kita ajarkan anak kita bagaimana menjaga privasi itu, menjaga aurat itu. Serta berikutnya adalah berperilaku sopan di media sosial. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Nah, sekarang cara untuk mengajari anak menjaga nama baik. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan atau tips cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga nama baik daripada anak itu, serta nama baik keluarga, lingkungan, sampai kepada bangsa dan negaranya. Bagaimana caranya, jamaah sekalian? Ajari anak kita menjaga nama baik. Yang pertama adalah memberikan contoh yang baik. Jadi memberikan contoh teladan yang baik. Ini pelajaran yang paling utama. Jadi kalau kita ingin anak kita menjaga nama baik keluarga, maka kita sebagai orang tua paling pertama menjaga nama baik itu. Ya, menjaga nama baik itu. Jaga, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Betapa besar murka Allah apa yang kamu katakan lantas tidak kamu laksanakan. Kita ajari anak kita, jangan bergaul bebas. Sementara bapaknya selingkuh dengan perempuan yang lain. Maka ini sangat sulit untuk anak itu akan mengikut apa yang disebutkan oleh orang tuanya. Tetapi kalau orang tua menyampaikan jangan bergaul bebas, jangan pacaran, lantas orang tuanya menjaga itu semuanya. Bahkan menjaga dirinya, ya, baik sang bapak maupun sang ibu, daripada pergaulan dengan teman-temannya, dengan masyarakat sekitar, dijaga dengan baik, jamaah sekalian. Maka anak itu insya Allah akan mengikut kepada orang tuanya. Ya, bagaimana orang tua itu memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah, ini tips yang kedua, adalah mengajari anak nilai-nilai moral dan etika. Jadi kita ajari anak tentang kesopanan, tentang kesantunan. Kita ajari anak nilai-nilai moral, ya. Nilai moral, apalagi hari-hari ini jamaah sekalian, kalau kita lihat berapa banyak ketua-ketua komisi, ya, yang harusnya mereka menjadi contoh teladan yang baik di hadapan masyarakat karena mereka diberikan amanah untuk satu jabatan tertentu
atau tugas-tugas negara tertentu harusnya menjadi contoh teladan yang baik, ya. Harusnya menjadi penjaga nilai-nilai moral. Bayangkan sampai kepada korupsi, sampai kepada selingkuh, sampai kepada judi online misalnya, ya. Melakukan bahkan sampai kepada terlibat narkoba. Nauzubillahi min zalik, jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Ini yang kita sangat khawatirkan. Maka kita ajari anak-anak kita untuk nilai-nilai moral, ya. Jangan melakukan hal-hal yang dapat merusak, bukan hanya merusak dirimu saja, tetapi juga bisa merusak orang lain, bahkan bisa merusak nama baik keluarga. Hindari itu, nak. Dari mengambil barang orang lain, mencuri, menipu, berbuat kezoliman, ya, atau melakukan hal-hal intimidasi kepada orang seperti bullying, atau melakukan perkara-perkara pelecehan seksual misalnya, atau terlibat yang namanya minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Ajari jamaah sekalian untuk mereka menghindar daripada itu semuanya, sebab ini akan menghantarkan kepada perilaku yang buruk, yang implikasinya kepada buruknya nama baik diri dan juga keluarga. Jadi ajari nilai-nilai moral dan etika yang baik kepada anak-anak kita. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menetapkan aturan dan batasan-batasan yang jelas. Dalam artian, buatlah anak kita itu sedini mungkin untuk bisa disiplin. Disiplin di dalam kehidupannya. Dan rupanya langkah untuk mendisiplinkan anak-anak kita, generasi kita adalah dengan membuatkan aturan yang jelas kepadanya. Aturan yang jelas kepadanya, serta batasan-batasannya yang jangan sampai dia langgar. Anak senang dengan aturan. Dan bagaimana untuk kita menjaga aturan itu, membiasakan mereka dengan aturan itu. Tapi sebelumnya jelas, harus dengan contoh teladan yang baik terhadap aturan itu daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Serta bagaimana kita mengajari dia pentingnya untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada, kedisiplinan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, di saat anak itu melakukan kebaikan-kebaikan dari aturan yang kita buat, dari nilai-nilai moral yang kita ajarkan kepadanya, maka jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pujian kepadanya. Pujian minimal dengan mengangkatkan jempol, ya. Walaupun ini non verbal. Kalau verbal langsung kita punya bagus, nak, hebat, nak. Tapi minimal dengan acungan jempol begini saja, maka anak itu akan merasa bahwa rupanya yang saya kerjakan ini adalah merupakan pekerjaan yang baik. Bahkan mendapatkan penghargaan karena mendapatkan acungan jempol itu. Apalagi kalau kita memberikan penghargaan kepadanya, hadiah kepadanya. Maka ini juga akan menghantarkan anak-anak untuk melakukan kebaikan. Bahwa rupanya perilaku baik yang kami lakukan, yang kami kerjakan, rewardnya itu, hadiahnya itu, bukan hanya dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk kepuasan, dalam bentuk penyampaian kegembiraan, ya. Reward itu, kebanggaan. Ini diucapkan oleh orang tua, oleh kakak misalnya, atau orang-orang di sekitarnya, pada saat sang anak itu melakukan sesuatu hal yang baik, yang etis, yang bermoral, ya, dan hal-hal yang baik berikutnya jamaah sekalian, dan dia mendapatkan apresiasi. Disinilah anak-anak akan terhantarkan untuk bagaimana menjaga kualitas kebaikan itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, kita libatkan. Jadi bukan hanya sekedar hanya sampaikan, tapi kita libatkan dia. Libatkan dalam hal yang positif. Saya berikan contoh misalnya, cuci piring misalnya, ya, menyapu. Hal-hal yang remeh, membuang sampah pada tempatnya. Atau menyuruh anak, mengajari anak bagaimana membuang sampah dari dalam rumah, keluar rumah, dan jangan keluar daripada bak sampah itu misalnya. Kita ajarkan itu sejak dini. Maka pada saat dia sampai kepada dewasa, sampai kepada dia berumah tangga, dia tidak menjadi anak yang malas. Dia tidak menjadi anak yang mau senantiasa dilayani. Tetapi bagaimana dia bisa melayani pasangannya, ya? Bagaimana dia pada saat sudah makan misalnya, sudah berumah tangga, kemudian
selesai makan, dia mampu untuk mencuci piringnya sendiri misalnya, atau menjaga kebersihan dan seterusnya, maka ini akan menjaga nama baik. Coba bayangkan kalau gini kita tidak ajarkan. Justru kita layani dia. Kita berikan semuanya apa yang dia inginkan, tanpa ada usaha sama sekali yang dia lakukan. Ya, jamaah sekalian, akhirnya anak kita akan menjadi anak-anak yang pasrah saja, yang malas. Ya, sehingga sampai dengan berumah tangga justru hanya asik saja, duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki. Dan ini bisa merusak nama baik keluarga kita. Oh, rupanya begini ya cara mengajar yang dilakukan oleh orang tuanya. Pantas kalau begini modelnya. Ini jamaah sekalian. Jadi, libatkan dia dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah, semuanya akan bermanfaat berikutnya. Mengajarkan pentingnya yang namanya tanggung jawab. Berani berbuat, nak. Berani untuk bertanggung jawab. Ya, tanggung jawablah. Ya. Kamu yang rusak motornya orang atau rusak sepedanya teman, tak bertanggung jawab kina. Ya. Kalau ambil barang teman, ya, kalau pinjam barang teman lantas rusak, maka bagaimana caranya untuk bertanggung jawab. Demikianlah seterusnya. Jamaah sekalian, mendorong komunikasi yang terbuka, mengajarkan keterampilan sosial, membangun rasa bangga terhadap keluarga. Ya, bangga dengan keluarga kita, bangga dengan ayah, ibu kita, sehingga kita betul-betul menjaga nama baiknya. Bahkan bangga berbangsa Indonesia, ya, bangga berbahasa Indonesia, bangga ya dalam menjadi suku ini misalnya dan seterusnya, bangga, sehingga dengan kebanggaan itu akan kita jaga nama baik daripada apa yang kita banggakan itu. Minimal menjaga harga diri kita sendiri, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan dan mengajari pentingnya privasi di media sosial. Tidak semuanya harus kita ungkapkan di media sosial. Kita hamburkan di media sosial. Foto-foto kita, makan kita, dan lain sebagainya. Sekarang sudah seakan-akan itu tadi seperti akuarium saja. Hampir mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, seakan-akan tidak ada lagi kecuali terpampang di media-media yang ada. Padahal tidak demikianlah kehidupan kita ini. Demikianlah para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Mudah-mudahanlah ya anak-anak kita dapat terdidik dengan baik, terbimbing dengan baik, sehingga mereka dapat menjaga harga diri mereka, dapat menjaga nama baik mereka, bukan hanya untuk dirinya sebenarnya, tetapi juga untuk keluarga sampai kepada bangsa dan negara. Kita inginkanlah generasi emas ke depan di tahun 2045 adalah merupakan generasi-generasi terbaik yang dapat membanggakan bukan hanya diri keluarganya sampai kepada bangsa dan negara untuk negara-negara yang lain. Terciptalah generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang kuat disebabkan karena persiapan dari awal, dari tahun-tahun ini jamaah sekalian, di masa-masa ini oleh orang tua, tenaga pendidik dan seterusnya, sehingga ke depannya mereka menjadi generasi-generasi terbaik yang juga dapat menjaga nama baik daripada segalanya. Demikianlah jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi kita, menjaga bangsa dan negara kita sehingga ke depannya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.